Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur seantero jagat. Welcome back to my channel YouTube Terapas 22 Los Der. Oke dulur, di pagi hari ini saya berada di Ngawi, khususnya di tempatnya Kang Mas Hono nggih. Kang Mas Hono, beliau tingkat 2. Jadi saya jauh-jauh dari Gresik ke sini ingin sedikit minta arahan dari beliau mengenai ya amin unsewu dulur, bukan masalah apanya. Jadi tetap kita mengacu pada prosedural yang ada ya kan, yaitu SOP mulai dari mas pelatih ya kan sampai dengan siswa itu seperti apa dan dibentuknya tim atau kru di lapangan Mas Ki. Ngoten nggih. Dan dari beliau juga ternyata tadi malam sempat sedikit ngobrol-ngobrol sama beliau. Ternyata tanggung jawab seorang mas pelatih bahkan sampai dewan pengesahan itu sangat berat dulur ya kan, sangat berat ya kan. Jadi langsung aja kita tanya ke beliau lebih lanjutnya, langsung aja kita simak. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Nggih Kang Mas niki kula badhe sedikit konsultasi kalian jenengan masalah kepengurusan pelatih terus sesuai dengan prosedur yang ada dan terbentuknya tim di lapangan supaya jalannya latihan itu lancar dan adanya budaya yang Mas gitu, budaya yang baik itu pripun Mas? Punten. Pertama-tama yang harus kita lakukan pembentukan tim kepelatihan. Nah, ini bisa lewat sub atau rayon setempat. Jadi kalau bisa ya sebaiknya untuk melancarkan proses latihan di lapangan itu perlu seperti yang saya sampaikan, itu pembentukan tim kepelatihan. Nah, tim kepelatihan kan macam-macam, ada yang ahli outdoor, ada penyampai senam, penyampai jurus, keesaan, mungkin teknik bela diri, baik teknik bela diri praktis atau mungkin teknik bela diri seni dan teknik bela diri kesenian. Itu punya kita kan seperti itu ya. Nanti untuk biar tidak menimbulkan kerancuan di lapangan, itu semua sebenarnya punya hak untuk melatih. Tapi kalau tidak dibentuk tim nanti justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya setiap warga boleh melatih tapi tetap mengacu pada aturan-aturan yang disepakati. Nah, ini utamanya mestinya ya tugas daripada ketua sub, rayon atau ranting setempat. Jadi harus punya tim-tim itu untuk menyampaikan materi sesuai keahliannya masing-masing. Nah, ya untuk itu memang perlu diadakan kerjasama bersama kalau ingin betul-betul mengembangkan materi SHTRAT secara kependidikan. Nah, jadi tidak yang penting latih tidak, karena apa, nanti kasihan adik-adik kita kalau konsep melatihnya tidak ada acuan-acuan yang jelas, nanti justru membuat mereka setelah disahkan jadi bingung. Nah, karena mereka butuh panutan. Nah, sehingga untuk memunculkan panutan itu ya jenengan-jenengan semua ini sebagai acuan mereka untuk yang akan datang. Salah satunya supaya di kepelatihan ini terjadi kondusif di latihan, yaitu harus ada tim kepelatihan. Nah, yaitu monggo gimana cara ngaturnya warga-warga setempat tadi. Terus Mas ngapunten, Dek Waudangu kan jenengan nate sanjang bahwa jadi seorang mas pelatih bahkan sampai dewan pengesahan itu resikonya atau tanggung jawabnya luar biasa besarnya kan Mas. Nah, ini ngapunten tanggung jawab dan resikonya itu ada sepundi atau gimana Mas untuk pertanggungjawaban nanti di dunia maupun di akhirat itu ada pertanggungjawaban atau seperti apa Mas? Kita kembali kepada ajaran yang kita terima bahwa SHTRAT ini muncul di Indonesia ini berawal daripada konsep bela bangsa dan seterusnya, di mana di situ dilatar belakangi konsep
berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, acuan kita tetap di situ bahwa Esaterate ada mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, ini untuk mencapai ke titik itu berawal dari kepelatihan tadi. Jadi kalau konsep latihannya itu mengacu kepada ajaran yang pernah kita terima, saya kira nanti akan bisa menularkan atau mewariskan mental-mental atau jiwa-jiwa perjuangan sesuai yang para sesepuh harapkan. Jadi makanya ini diawali dari rumusan tim kepelatihan tadi. Jadi jurus juga harus jelas, senam harus jelas, keesaan harus jelas. Nah, karena apa? Adik-adik kita nanti kalau sudah jadi warga kan kita lepas di masyarakat. Betul. Nah, di situ dia nanti dengan sangu atau bekal yang pernah dipelajari di Esaterate, baik jasmani atau rohani, kemungkinan bisa menempatkan dirinya sebagai panutan di lingkungan di mana nanti dia berada. Nah, ini pentingnya secara terus-menerus memberikan wawasan keesaan atau kerohanian yang pernah kita terima, kita tularkan ke adik-adik kita, di mana materi itu harus runtut. Jadi kalau sudah sabuk segini atau hijau atau jambon atau putih, berarti keesaannya itu mengikuti. Nah, jadi karena apa? Pintero bela diri kalau tidak punya kerohanian yang baik nanti pasti akan meresahkan atau merugikan lingkungan di mana dia berada. Nggih, ngapunten. Niki wau kan kalau sanjang panjenengan bahwa ada dua versi yang sangat andil dan bertanggung jawab. Ya memang ini di luar agak terlalu mendalam Kang Mas Ki. Cuma ngapunten dalam artian buat sedulur-sedulur wonten ten jaba make ben paham bahwa mulai dari Mas Pati sampai Dewan Pengesahan itu kados pripun Mas? Dewan Pengesahan itu terus pun sih Mas, sedikit mawon jenengan kupas. Pertanggungjawabannya itu seperti apa? Jadi tugas daripada Dewan Pengesah yang jelas itu kan mengesahkan ya, calon warga menjadi warga. Nah, di situ di acara sakral yang berbentuk pengesahan itu kan ada pengeceran. Nah, di konsep pengeceran ini ya, setiap Dewan Pengesah pastikan menginginkan calon warga tadi menjadi calon warga. Dari Dewan Pengesah. Dari Dewan Pengesah tadi kan mempunyai tugas bahwa dia bertugas mengesahkan calon warga menjadi warga Esaterate. Ini juga tidak sembarangan untuk para Dewan Pengesah. Itu tugasnya sangat berat. Sangat berat. Salah satunya sebelum dia mengesahkan pasti dia juga mengasah dirinya untuk mempersiapkan ketika di pengesahan tadi atau pengeceran itu apa yang dia sampaikan atau yang dikeceri nanti menjadi calon warga yang baik, yang artinya mengarah pada pelajaran yang berbudi luhur, tahu benar dan salah tadi. Jadi kalau setelah itu disahkan kok calon warga tadi akhirnya menjadi kurang baik atau meresahkan, itu Dewan Pengesah juga ikut gelisah dan kemungkinan ada pertanggungjawaban kepada Tuhan juga. Karena apa? Setelah warga itu seseorang jadi warga Esaterate, mestinya harus lebih baik daripada sebelum dia ikut. Ini ya tugas berat baik dari kepelatihan itu sendiri sampai ke Dewan Pengesahan. Itu harus bersinergi. Artinya kepelatihan juga mendidik secara baik, Dewan Pengesah pun juga memohonkan calon warga nanti menjadi penerus pejuang-pejuang daripada nenek moyang kita dulu. Pun ketemu Mas Ki, sangat kedip mohon. Jadi itu dulu kita nggak bisa lama-lama. Jadi kalau kita kupas tuntas selain daripada keorganisasian, mulai dari sistem pelatihan sampai resiko seorang mas pelatih sampai dengan Dewan Pengesahan, itu kan nggak ada habisnya. Jadi kita akan lanjut di next part untuk keduanya. Ini untuk pertamanya cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti kita akan tayangkan lagi di channel 22, yaitu Trapas 22. Jadi matur sembah nuwun Kang Mas atas informasinya. Kita lanjut lagi untuk kedua kalinya.
itu aja dulu ya. Kalau nggak dari senior kita atau beliau yang ngasih saran, mau dari mana lagi kita, ya kan? Masa kita mau minta saran dari yang sama-sama baru pemula. Jadi enggak apa-apa, sering konsultasi ke yang lebih tua, ya kan, walaupun tingkat 1, tapi kalau pengalaman beliau, kan gitu kan Mas gitu. Nah, ini berhubung saja saya ada di rumah beliau, ada kepentingan tersendiri, makanya saya kuak sistem pengajaran yang baik itu seperti apa. Oke, itu aja dulur dari tim Terapas 22. Tetap pantengin terus channel kita di Terapas 22. Los, share.